إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para shaimin dan shaimat, para sholihin dan sholihat, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, yang semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kita semoga mendapatkan rahmat yang tak kalah pentingnya. Semoga Allah senantiasa menjadikan hati kita menjadi hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya salah satu di antara ciri khasnya dan karakteristiknya penduduk surga, afidatuhum mislu afidatit thair. Sesungguhnya hati penduduk surga itu sebagaimana hatinya burung. Dan salah satu keunikan hatinya burung adalah hati yang senantiasa mudah untuk takut. Bukankah kita melihat burung ketika mereka berkumpul makan apapun, kita datang mengibaskan tangan, mereka langsung terbang takut. Maka sesungguhnya hati penduduk surga adalah hati yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah. Tidak perlu diberikan peringatan berkali-kali, kecuali satu peringatan saja sudah menjadikan mereka ketakutan kepada Allah. Tidak perlu mereka diberitakan tentang berbagai macam adab, diceritakan neraka pun sudah menjadikan hati mereka takut kepada Allah. Karena sesungguhnya takut itu merupakan perkara yang dibutuhkan oleh hati. Siapapun hati di antara manusia yang sudah disusupi dengan rasa takut dia kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling mampu berkomitmen untuk menahan diri dari larangan. Siapapun di antara manusia yang hatinya telah disusupi rasa takut, maka dia akan bergegas lebih cepat untuk melaksanakan ketaatan, karena kekhawatiran yang dia miliki menjadikan dia bergegas. Siapapun yang hatinya memiliki rasa takut, maka dia tidak akan pernah cukup untuk mengambil bekal dalam perjalanan yang akan dia tempuh. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah. Bagaimana kesehatan, Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga dalam perjalanan ilmu Allah memberikan kepada kita hati yang takut. Siapapun dai ataupun ustadz yang takut, maka mereka akan menjadi orang yang berhati-hati di dalam berkata-kata. Tidak semua perkara, tidak semua orang harus dikomentari ketika dia memiliki rasa takut kepada Allah. Siapapun para penuntut ilmu, siapapun para sholihin dan sholihat, kalau mereka sudah takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia menjaga batasan-batasan Allah. Karena sesungguhnya batasan-batasan yang dibuat oleh Allah di dalam kehidupan tidak akan mungkin mendapatkan penghormatan dan tidak akan mungkin mendapatkan takzim kecuali adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita meminta supaya hati kita dijadikan sebagaimana hati selayak burung. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya di dalam kita bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu ibarat tali yang mampu mengikat bagaimana makna pada setiap karunia dan makna pada setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Siapapun mereka yang takut kepada Allah, siapapun mereka yang takut kepada Allah, siapapun yang mereka bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya mereka akan disederhanakan keinginan mereka. Karena kesederhanaan di dalam keinginan itu menjadikan hati kita menjadi lapang.
Sesuatu yang menjadikan kita tidak akan pernah merasa lapang dan bahagia ketika kita memiliki banyak keinginan. Makanya batasan antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sebatas keinginan yang belum kita dapatkan dan belum kita peroleh. Syukur itu menyederhanakan keinginan, memahami dan memaknai kebutuhan yang telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita takarannya tidak pernah salah, dan rezeki kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita selaku manusia dimanapun kita berada. Tapi rezeki kita mungkin tidak cukup untuk keinginan kita yang tidak ada habisnya. Dunia dan seisinya cukup untuk seluruh kebutuhan manusia dari timur ke barat, utara ke selatan. Tetapi semua isi dunia tidak akan pernah cukup untuk menutupi keinginan, walaupun cuma satu orang. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Syukur itu kayak tali. Orang yang bersyukur menghadirkan makna pada setiap karunia. Hatinya, jiwanya disederhanakan oleh Allah di dalam keinginan. Hidupnya bersahaja, sederhana di dalam keinginan. Tidak selalu hidupnya dipenuhi dengan keinginan A, keinginan B, keinginan C. Karena dia sederhana di dalam keinginan. Dan orang yang sederhana di dalam keinginan, tanpa kita sadari, adalah orang yang paling kaya. Karena dia tidak akan pernah tergiur, dia tidak akan pernah terbujuk, dia tidak akan mudah tergoda dengan apa yang dia lihat ketika dia sudah sederhana di dalam keinginan. Semakin sederhana keinginan kita, semakin lapang kehidupan kita. Makanya lihat, kadang-kadang ada orang desa yang mereka memiliki rumah di bawah gunung. Pergi pagi, mereka ke sawah. Siang hari, mereka istirahat sejenak, sholat duhur, makan di tengah-tengah sawah, ditemani dengan angin sepoi-sepoi. Sore hari sebelum asar mereka sudah pulang. Dan bahagia rasa yang mereka dapatkan. Walaupun rumah mereka, walaupun gadget yang mereka miliki, walaupun fasilitas hidup yang mereka dapatkan, tidak sebagaimana kita yang ada di kota dengan berbagai macam tembok-tembok yang ada menghalangi kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa ada orang di desa justru mereka bisa bahagia, mengalahkan kualitas bahagia mereka yang di kota. Karena kadang-kadang yang kita jumpai ada orang-orang yang mereka tinggal di bawah gunung, di bawah lereng, tapi justru mereka sederhana di dalam keinginan. Sederhana dalam keinginan itu merupakan salah satu bentuk dari konsep syukur yang berhasil. Siapapun di antara kita, ustadz, bukan ustadz, guru, tidak guru, kalau kemudian kita sudah pandai bersyukur dan syukur kita diterima, maka salah satu tanda terima syukur kita yang kita berikan di dalam kehidupan kepada Allah, Allah mengganti dengan Allah menyederhanakan keinginan-keinginan di dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti betul. Bersyukurlah, karena syukur itu akan menyederhanakan keinginan kita di dalam kehidupan, dan semoga itu yang akan menjadi keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat bersyukur, karena kita bisa bersyukur pun harus sesuatu yang kita syukuri. Kepada Allah kita bersyukur atas hati yang bersyukur, jiwa yang bersyukur, dan semoga Allah senantiasa menetapkan kesyukuran, tidak pergi dari sisi hati kita dan jiwa kita di dalam kehidupan. Iman itu separuhnya pada sabar, separuhnya sisanya terletak pada kesyukuran kita. Sama dengan kita berbuka. Berbuka itu separuh kesyukuran, berpuasa itu separuh kesabaran. Makanya ketika kita berpuasa Ramadan, kita diajari oleh Allah dua sekaligus, yaitu adalah kesabaran dan kesyukuran. Dan sesungguhnya Ramadan ini betul-betul kita mengetahui bahwasanya betapa kecilnya nilai dunia dengan Ramadan yang kita lewati. Kita Ramadan banyak sekali di antara kita sahurnya cuma 3 kurma ataupun 5 kurma. Dan kita kuat menjalani kehidupan satu hari dengan kita berpuasa selama 14 jam, 15 jam. Dan uniknya selama 14 jam, 15 jam ketika kita sudah menunggu berbukanya pun tidak sampai 20 menit sudah cukup. Kita makan mungkin setengah piring atau kita makan kurma, minum, kemudian mungkin makan mie ayam habis tarawih ataupun makan nasi setelah habis isya, dan itu pun sudah cukup. Dan ternyata sesederhana itulah dunia dalam kehidupan orang yang beriman ketika mereka mampu mengambil sebuah ibroh dalam setiap kejadian dan setiap syariat yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya betul kalau para salaf sampai mengatakan idza kana fi kulli syai'in fikratun fa fi kulli syai'in durusun.
Kalau kamu selalu menggunakan akal sehat untuk berpikir pada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, maka di dalam setiap kejadian itu ada banyak pelajaran yang kita bisa petik. Sabar ada dalam puasa, syukur pun ada di dalam puasa. Dan Ramadan pun mengajarkan kepada kita betapa sederhananya nilai dunia. Sahurnya cuma 3 kurma, berbukanya pun cuma 1 piring setelah kita menunggu 12 jam. 2 piring pun sudah perut kita tidak cukup. Ada nggak yang di antara kita mungkin berbukanya 2 piring? Kadang-kadang mungkin iya. Tapi batasannya cuma mentok 2 piring. Nunggu 10 jam, tapi setelah makan ya cuma kuatnya 2 piring. Itu pun ketika kita kuat 2 piring. Banyak dari kita yang tidak kuat 2 piring, walaupun kita berpuasa 12-13 jam untuk menunjukkan. Begitulah sederhananya kita membutuhkan dunia. Semoga dunia tidak memperdaya kita, dunia tidak menjerat kita, dan janganlah kita menjual kehidupan akhirat dengan dunia yang nilainya hanya sekedar begitu-begitu saja. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Seluruh para santri, para santriwati, para penempuh jalan ilmu yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah fahamkan kita tentang agama dan Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang baik kepada orang yang beriman ataupun kepada sesama manusia. Tentunya kita paham betul bahwasanya safar itu terbagi menjadi 2. Ini merupakan kata yang sering saya sampaikan. Bahwasanya safar itu ada 2, ada safarun qarib, ada safarun ba'id. Ada safar yang pendek, ada safar yang jauh. Safar yang pendek adalah safar yang kita lakukan dalam perjalanan kita di dunia. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Sejauh apapun safar yang kita tempuh, traveling yang kita lewati, pada perjalanan dunia disebut dengan safar yang pendek. Karena estimasi waktunya ditentukan, bisa ditentukan. Estimasi jaraknya bisa untuk kita ukur. Kita pergi ke Australia, walaupun jauh, kita bisa tentukan jaraknya dan kita bisa tentukan estimasi waktunya. Kita pergi ke Amerika yang jauh, entah berapa jam ya, karena saya belum pernah ke Amerika, maka itu bisa ditentukan jaraknya dan bisa ditentukan waktunya. Karena apa? Kemanapun engkau pergi, ke kutub utara, kutub selatan, Antartika sekalipun, maka itu safar yang pendek. Safar itu masih bisa untuk ditelusuri. Kamu pergi kemanapun masih bisa dicari. Dan jaraknya masih bisa dihitung. Waktunya masih bisa diperkirakan. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya. Dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya. Kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Safar yang kedua disebut dengan safarun ba'id, safar yang panjang. Safar yang panjang itu adalah perumpamaan bahwasanya ketika kita meninggal, pada dasarnya kita akan menempuh perjalanan. Perjalanan kita pada kematian kita lebih panjang daripada perjalanan kita dalam kehidupan di dunia. Safar pada kematian kita tidak bisa ditentukan waktunya, tidak bisa ditentukan jaraknya. Karena perkara itu termasuk pada ranah gaib.
Safar itu begitu safar yang panjang. Orang yang mendapatkan kenikmatan akan terasa singkat, orang yang mendapatkan adab akan terasa lama perjalanan dia di dalam safar pada kematian. Karena safar pada kematian, dengan melewati banyak terminal yang akan kita lewati, maka sesungguhnya safar itu tidak bisa ditentukan waktunya, tidak bisa diraih jaraknya, tidak bisa untuk diperkirakan berapa lama kita menempuhnya. Maka itulah yang disebut dengan safar yang panjang. Layaknya safar yang pendek, tentunya kita persiapan. Saya kalau mau umroh 2 hari sudah persiapan. Kalau saya mau pergi, misalkan kemarin kita syuting The Homeland of Sholihin Samela Series, maka persiapannya 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, kami dan tim para santri. Kalaulah safar yang pendek, kita berbekal, kita bersiap-siap, kita ngambil bekal, dan lain sebagainya, apalagi di dalam perjalanan safar yang panjang. Safar yang panjang tentunya ada persiapan. Karena sesungguhnya bagaimana kenyamanan dan fasilitas yang kita dapatkan pada safar yang panjang tergantung ketika kita berada pada kehidupan di dunia. Apa yang kita kerjakan akan berdampak besar pada kehidupan ketika kita pada kehidupan safar berikutnya. Dan tentunya kita paham, orang yang beriman adalah orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Kita tidak ingin mencari kematian siksa di balik kematian yang akan ditemui manusia. Karena sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang mencari kehidupan di balik kematian yang akan dia jumpai kematian itu. Dan sesungguhnya kehidupan di balik kematian yaitu adalah ketika kita senantiasa taat kepada Allah, mempersiapkan bekal, semua itu dimulai dari ilmu, pada referensi-referensi yang kita dapatkan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka siapapun yang mengetahui bahwasanya safar bait itu pasti datang, maka kita terus bertransaksi kepada Allah dengan apa yang kita lakukan. Ya, dengan apa yang kita kerjakan, supaya apa yang kita lakukan dalam transaksi ini kita kepada Allah, maka akan menghidupkan kehidupan kita setelah kematian. Makanya ibadah itu lima yuhyikum, ibadah itu perkara yang bisa menghidupkan kita dalam kehidupan setelah kematian kita. Makanya sesungguhnya kita bertransaksi kepada Allah tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita kerjakan yang dapat dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, supaya kita mendapatkan balasan yang terbaik pada kehidupan yang kita harapkan di balik kematian yang pasti kita akan temukan. Karena di bawah gundukan tanah cuma ada 2, ada kematian yang kedua dengan adab yang pedih, artinya mereka diadab terus di balik kematian yang mereka temui, tetapi ada kehidupan di balik kematian. Orang yang beriman tentunya simpel. Mereka adalah orang yang ingin mendapatkan kehidupan di balik kematian. Maka transaksi kepada Allah itu merupakan perkara untuk menghidupkan bagaimana kehidupan kita setelah kematian. Dan kita juga harus paham ya, ini nasihat untuk saya. Setiap transaksi kita kepada Allah itu akan diganjar oleh Allah dengan balasan yang luar biasa besar. Jadi setiap transaksi yang kita berikan kepada Allah itu akan diganjar dengan ganjaran yang besar dan balasan yang gede. Setiap transaksi yang kita lakukan, ketika kita melakukan transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan perkara yang kita harus sadari. Tidak ada sebuah transaksi yang paling besar yang diganjar oleh Allah dengan kebaikan pada kehidupan setelah kematian kecuali transaksi kita kepada Allah. Transaksi kita kepada manusia itu bisa dihitung. Berapa sih manusia bisa memberikan balasan atas transaksi kita? 1 kali, 2 kali, 100%, 200%, 300% mentok. Tapi transaksi kita kepada Allah merupakan transaksi yang bayarannya luar biasa besar. Dan itu diganjar pada kehidupan setelah kematian kita. Saya ambilkan sebuah dalil sederhana saja. Bapak dan Ibu tentunya paham tentang sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu merupakan sholat sunnah yang paling ringan. Rasulullah diterangkan ketika sholat sunnah fajar, rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Sholat ini termasuk sholat yang pendek, ringan sekali. Bahkan setingkat Ibunda Aisyah ketika melihat sholat sunnah fajarnya Rasulullah SAW, saking ringannya Nabi ketika melaksanakan sholat sunnah ini, maka Ibunda Aisyah sampai berkata, aku melihat Nabi ketika sholat sunnah fajar seakan-akan beliau
tidak membaca Al-Fatihah. Karena ringannya sholat ini dikerjakan oleh Nabi. Tapi sholat sunnah fajar yang tidak sampai 5 menit kita kerjakan, mungkin 4 atau 3,5 menit kita kerjakan. Lihat balasan yang Allah berikan kepada orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah fajar yang tidak sampai 3 menit. Ya, maka Nabi mengatakan khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya disebutkan kata dunia yang terdiri dari jutaan hektar, bahkan miliaran hektar. Tapi kemudian wa ma fiha, dan di dalamnya. Jadi semua uang yang sedang berputar di Wall Street, kemudian uang yang berputar di London, uang yang berputar di Jerman, Rusia, Ukraina, dan seluruh negara, belum Dubai, Amerika, kemudian Mesir, kemudian Qatar, kemudian Oman, sampai Indonesia, sampai ke timur Rusia sana, maka sesungguhnya itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan sholat sunnah fajar yang kita lakukan ketika kita transaksi sama Allah. Masya Allah ya. Apa yang saya tangkap dari ini? Berarti tidak ada transaksi yang paling menguntungkan itu kecuali transaksinya kita dengan Allah. Sudah modalnya dari Allah, kita tinggal mengerjakan. Modalnya pun datang dari Allah kan. Kita punya rumah, kita punya sajadah, kita punya AC, yang di dalam rumahnya ada AC. Kemudian kita punya makanan, minuman. Sebelum kita melaksanakan sholat sunnah fajar itu modalnya juga datang dari Allah. Sudah modalnya dari Allah, semuanya perangkat dari Allah. Kita cuma sholat 3 menit, diganjarnya itu dunia dan seisinya. Apakah kita tidak mengambil iktibar? Fa'tabiru ya ulil albab. Apakah kita tidak mengambil sebuah perenungan nih? Transaksi yang paling beruntung itu ya transaksi manusia dengan Allah. Kita sebagai pedagang, barang dagangan kita, ketaatan kita, pembelinya adalah Allah, alat tukarnya adalah surga. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Karena kita mengejar kehidupan setelah kematian, dan kita berupaya menghindari kematian di balik kematian dengan seksa-seksa panjang yang tidak ada ujungnya, maka itulah yang menjadikan kita terus mempersiapkan diri kita menuju kepada titik finish yang pasti kita akan temukan dan pasti kita akan jumpai. Dan berulang-ulang sering saya menyampaikan, kita bisa jadi tidak berjodoh dengan fulana. Mungkin kita tidak berjodoh dengan fulan. Mungkin kita tidak berjodoh dengan jabatan ini. Mungkin kita tidak berjodoh dengan mobil yang sudah kita incar lama, tapi ketika kita akan beli ternyata sudah dibeli orang. Tapi semua dari kita pasti akan berjodoh dengan kematian. Dan konsep kematian itu gampang. Seberapa besar transaksimu kepada Allah sewaktu hidupmu di dunia, maka sebesar itulah kehidupan yang kamu akan dapatkan dan kamu akan jumpai. Seremeh transaksimu kepada Allah ketika di dunia, maka seremeh itulah kehidupan nanti dalam kehidupan di akhirat. Dan itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah. Karena kitab ini akan menghadirkan makna pada hakikat kehidupan kita. Kita akan mempelajari lembaran demi lembaran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, menggambarkan kepada kita tentang kehidupan yang dilewati dan seluruh informasi yang berkaitan tentang kematian yang diceritakan oleh Allah. Walaupun apa yang Allah ceritakan tentang kehidupan ruh, kehidupan barzah, kehidupan di akhirat itu hanyalah sedikit dibandingkan apa yang tidak kita ketahui. Tapi setidaknya kita menghadirkan bagaimana kematian ini dalam kehidupan kita. Supaya di dalam kehidupan ini kita betul-betul tahu ketika ketakutan itu muncul, bahwasanya kita akan menghadap kepada Allah, transaksi dikerjakan kepada Allah. Dan kita merasa yakin bahwasanya perdagangan kita kepada Allah itu tidak akan pernah merugi. Berdaganglah kepada Allah. Perdagangan kepada Allah itu perdagangan yang tidak sama sekali pernah merugi. Inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Salah satu alasan terindah kenapa kita membahas kitab ini. Karena salah satu alasan terindah kita membahas kitab ini supaya menghadirkan rasa takut hati kita bahwasanya kematian keniscayaan yang pastinya akan menjumpai kita dan menyapa dalam seluruh kehidupan kita. Ini yang kita harus mengerti. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham
pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Robbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Bagi yang membawa buku, mari kita buka pada halaman 405. Di sini Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita tentang sebuah tema yang disebut dengan Al-Hasyr. Al-Hasyr itu adalah penghimpunan. Bahwasanya manusia itu pada dasarnya mereka akan dihimpun. Penghimpunan ini merupakan sebuah perkara yang pasti niscaya terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Nah, penghimpunan ini terdiri dari 4 penghimpunan. Ya, ada 4 penghimpunan. Ada 2 penghimpunan di dunia, ada penghimpunan yang kedua, yaitu penghimpunan ketika menimpa kepada kita di akhirat. Hasyr diambil dari kata hasyara, yahsyuru, artinya dikumpulkan. Seluruh manusia nanti akan dikumpulkan. Di dunia akan dikumpulkan dulu, di akhiratnya pun akan ada pengumpulan. Makanya ada namanya mahsyar, yaitu sebuah padang tempat pengumpulan manusia. Di mana padang mahsyar itu sudah diceritakan oleh Nabi. Kita akan berdiri di padang mahsyar, dikumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai manusia yang terakhir yang melihat kiamat ketika ditegakkan dengan tiupan malaikat Israfil. Dan sesungguhnya kita akan berdiri di sebuah padang ardun baydaun afraun kakursotin naki laisa fiha alamun li ahadin. Sebuah padang pasir yang begitu luas, tidak ada tanda untuk siapapun karena semua dalam kedudukan yang sama. Maka tanahnya padang mahsyar itu sebagaimana tanah adonan tepung, kemerah-merahan. Pada tanah itu nanti kita akan diberdirikan selama 40 tahun dalam perhitungan akhirat. Syakhisatan absarahum, dan manusia nanti ketika dikumpulkan, maka wajah mereka menghadap kepada Allah. Kepala mereka menghadap kepada Allah ketika satu persatu disidang oleh manusia. Dan tidak ada satupun yang luput dari persidangan Allah pada waktu hisab. Kecuali adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, dan mereka jumlahnya ada 70.000. Sifatnya mereka, yaitu adalah mereka bertawakal kepada Allah. Mereka tidak pernah bertatayur. Bertatayur itu memiliki keyakinan syirik di dalam kehidupan mereka. Keyakinan syirik itu ragamnya banyak. Sebagaimana keyakinan syirik masyarakat jahiliyah. Kalau mereka akan pergi, mereka melempar burung, mereka melepas burung. Kalau burungnya ke kiri, mereka urungkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Ini tatayur. Dan segala perangkat-perangkat yang tergabung di dalamnya. Ya, itu tatayur. Kemudian tidak mengambil pengobatan dengan api, dan kepada Allah mereka bertawakal. 70.000 orang ini yang mereka tidak mendapatkan hisab ketika pada waktu semua manusia dikumpulkan. Walaupun mereka tetap dikumpulkan di padang mahsyar, tetapi ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, pengumpulan mereka di padang mahsyar itu meringankan mereka. Maka ketika kita mengetahui di dalam penjabaran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya mahsyar itu atau pengumpulan manusia itu akan dikumpulkan 4 kali, maka momen apa saja, kapan saja terjadi pengumpulan manusia itu. Yang pertama tentunya disampaikan bahwasanya
Pengumpulan yang pertama manusia itu adalah ketika manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama wilayah Syam. Ini sebagian besar ulama mengatakan ini. Jadi manusia ketika terjadi segala macam goncangan, segala macam fitnah, segala macam keburukan, nanti manusia akan berkumpul di sebuah tempat yang bernama Syam. Makanya kita mengetahui bahwasanya Nabi Isa akan diturunkan kembali. Dan kapan Nabi Isa itu akan diturunkan? Nabi Isa diturunkan menjadi tanda kiamat besar. Turunnya di mana? Turunnya di Mekah? Tidak. Turunnya di Asia Tenggara? Juga tidak. Turunnya di negara mana, Ustaz? Turunnya di wilayah Syam. Maka sesungguhnya Nabi Isa nanti akan turun di sebuah Manarul Baidha, menara putih yang ada di Damaskus. Masih ada. Pada tempat itulah nanti Nabi Isa akan diturunkan. Diapit dengan 2 malaikat dengan rambutnya yang basah, yang apabila beliau merunduk menetes itu air-air dari rambutnya, dan ketika menghadap juga kemudian kelihatan rambutnya. Maka pada tempat Manarul Baidha itulah kemudian Nabi Isa nanti akan diturunkan, dan itu di tempat Syam. Makanya kita menjumpai pula bahwasanya terbunuhnya Dajjal di akhir zaman nanti, karena Dajjal menjadi fitnah yang paling besar, menjadi fitnah yang paling akbar yang pernah menimpa dalam kehidupan manusia, maka dia pun juga akan mengalami kematian karena tidak ada yang kekal di antara makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa itu hanyalah wajahnya Allah. Dajjal dengan kekuatan yang Allah berikan, dan itu pula menjadi fitnah yang menimpa pada kehidupan besar kaum muslimin, maka sesungguhnya Dajjal pun akan mati, dan matinya pun di tanah Syam. Tanah Syam itu ya dimulai dari Palestina, kemudian Suriah, Tunisia. Maka itulah yang disebut dengan tanah Syam. Makanya tanah itu merupakan salah satu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanah Syam itu menjadi tempat perkumpulan dan berkumpulnya seluruh manusia. Makanya Rasulullah mengatakan, hahuna tusyarun, hahuna tusyarun. Sesungguhnya disinilah kalian nanti akan berkumpul, disinilah kalian nanti akan berkumpul, kata Rasulullah SAW. Bahwasanya di tanah Syam setiap manusia nanti ketika terjadi chaos, terjadi berbagai macam fitnah, maka sesungguhnya tanah yang betul-betul memiliki keberkahan dan dilindungi dari segala macam fitnah itu adalah tanah Syam. Ini pengumpulan yang pertama. Nanti orang berbondong-bondong untuk berkumpul. Makanya kita jumpai tanah iman itu terbagi menjadi 4. Tanah iman itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah tanah Mekah, yang kedua adalah tanah Madinah, yang ketiga tanah Syam, dan yang keempat itu adalah tanah Yaman. Itu adalah tanah yang disebutkan dengan nas hadis-hadis Rasulullah untuk menunjukkan betapa barokah ada pada tanah-tanah itu. Makanya kita kalau boleh kita mengatakan sesungguhnya setiap muslim itu memiliki 2 tanah. Tanah yang pertama yaitu tanah yang kita beli. Dengan kita beli, tanah yang kita sewa, itu tanah yang pertama, tanah kita sendiri. Ada tanah yang kedua yang disebut dengan tanah keimanan. Mekah itu tanah iman, karena merupakan tempat yang paling barokah di atas muka bumi, itu tanah Mekah. Tempat ketika Allah membangun Ka'bah rumahnya, tempat ketika Allah mengalirkan air yang tidak akan berhenti. Air itu sampai hari kiamat, ya. Tanah yang kemudian didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail yang Allah berkahi. Maka kemudian itulah tanah Mekah. Makanya tanah Mekah disebut dengan tanah haram. Tanah Mekah itu pun dilindungi oleh para malaikat ketika malaikat selalu menjadi pelindung Mekah dan Madinah. Yang kedua tentunya Madinah, tanah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya itu pun menjadi tanah barokah. Makanya tidak mengherankan Rasulullah SAW sampai menyampaikan ala angqabil madinati malaikatun yahfadunaha. Makanya sampai kita jumpai Rasulullah SAW mengatakan di atas langit-langitnya kota Madinah, para malaikat itu berdesak-desakan untuk menjaga yang ada di kota Madinah. Karena tanah itu merupakan tanah yang didoakan langsung oleh pemilik doa yang mustajab, yaitu adalah Nabi Ibrahim pada tanah Mekah, Rasulullah pada tanah Madinah. Makanya meninggal di kota Mekah dan Madinah memiliki sebuah keistimewaan yang besar yang pernah kita bahas. Keistimewaannya apa? Meninggal di kota Mekah dan Madinah itu akan mendapatkan syafaat langsung dari Rasulullah SAW.
Makanya kalau ada saudara kita, keluarga kita meninggal di kota Mekah dan Madinah, insya Allah itu merupakan fadilah, itu merupakan keutamaan yang besar. Makanya sampai Nabi mengatakan man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyamut fiha. Barang siapa di antara kalian yang bisa mampu untuk meninggal di Madinah, termasuk di dalamnya kota Mekah, meninggallah di Mekah dan Madinah. Fa ini asfa'u lakum yaumal qiyamah. Aku yang akan hadir memberikan syafaat langsung bagi mereka yang meninggal di kota Mekah dan Madinah. Kota Madinah itu sendiri dijaga oleh para malaikat. Makanya ketika Dajjal mengitari seluruh permukaan bumi, dia tidak akan bisa memasuki kota Mekah dan Madinah. Dia hanya melihat dari kejauhan saja. Tapi dia tidak akan bisa masuk kepada kota Mekah dan Madinah. Karena memang keberkahan yang dimiliki sama kota Mekah dan Madinah. Tentunya kota Madinah nanti di akhir zaman, dia akan berguncang dan mengeluarkan orang-orang munafik dari dalam kota itu. Yang tersisa hanyalah orang-orang yang beriman yang nanti berada di kota Mekah dan Madinah. Dan itu merupakan keberkahan di kota Madinah. Makanya sering sekali ya jamaah haji menceritakan testimoni. Kalau ngomong di kota Madinah dan di kota Mekah hati-hati. Karena biasanya langsung dijawab oleh Allah. Sebenarnya kita ngomong baik atau ngomong buruk itu semuanya berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena malaikat itu selalu ada dan tugasnya malaikat salah satunya mengaminkan seluruh ucapan yang disampaikan manusia. Makanya Nabi mengatakan fala taqulu illal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali yang baik karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang diucapkan. Ya. Tapi ketika di Mekah dan Madinah itu memang kita mendapati testimoni yang begitu banyak. Bahwasanya orang langsung diganjar oleh Allah sesuai dengan perbuatannya. Saya tidak menafikan kisah itu memang betul nyata adanya sebagai bagian dari tadabbur hati kita untuk menghormati Mekah dan Madinah. Ya, menghormati Mekah dan Madinah. Makanya sampai banyak ulama ketika mereka datang ke Mekah dan Madinah itu mereka memiliki takzim yang berbeda-beda. Ada ulama salaf, saya lupa namanya. Beliau kalau datang ke kota Madinah, beliau tidak mau naik onta. Selalu jalan. Tidak mau naik onta, tidak mau naik kuda. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa tidak naik kuda, kenapa tidak naik onta? Maka kemudian dijawab, bagaimana saya berjalan di atas kuda dan onta sedangkan pada perutnya kota Madinah di situ menjaga Nabi Muhammad SAW. Itu takzim. Itu takzim. Ya. Makanya berbagai macam kisah yang sering kita jumpai dari beberapa jamaah itu nyata adanya. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa yang mana peristiwa itu satin orang, maka kelak pada kehidupan di akhirat mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Saya saja pernah mendapati sebuah kisah nyata dalam perjalanan membimbing umrah, ya, membimbing umrah. Saya dapati ada salah satu jamaah saya, qadarullah, mungkin beliau belum tahu ya, banyak melakukan ritual kesyirikan. Ya, dan itu diakui oleh keluarganya. Karena beliau tidak murid saya langsung ya, tapi beliau diajak keluarganya. Ketika kami umroh, Masya Allah ya, ada kejadian yang membuat saya kaget. Beliau ketika di Madinah, masih bisa ngikutin aktivitas di kota Madinah. Tapi ketika kami ke Mekah, Masya Allah, ketika kami ke Mekah, lalu melaksanakan umroh, tiba saatnya masuk ke Masjidil Haram, beliau tidak mau masuk ke Masjidil Haram.
Dia tertahan. Jadi dalam perjalanan itu dia tidak mau ke Ka'bah. Dia melihat satu makhluk yang mengerikan di depan pintu Masjidil Haram. Masya Allah. Saya kaget itu. Ketika dipaksa, didorong untuk masuk, dia betul-betul ketakutan dan tidak mau. Jadi dia tidak mau betul-betul masuk ke dalam tempat itu. Dia tidak mau masuk ke tempat itu. Dia ketakutan ketika melihat pintunya dijaga dengan makhluk yang mengerikan yang menatapnya. Dan kejadian dia tidak umrah akhirnya. Ini nyata ini. Saya sendiri yang menjadi saksi. Belum lagi kejadian-kejadian yang lainnya. Maka itu menunjukkan bahwasanya itulah barokahnya kota Mekah dan Madinah. Makanya biasanya saya kalau membimbing umrah, kalau ada jamaah yang masih ngerokok, biasanya saya itu menghimbau. Pak, kalau pas di Mekah Madinah, setidaknya nggak usah ngerokok dulu deh. Menghormati kehormatan yang dimiliki kota Mekah dan Madinah. Ya, sembari saya doakan semoga satu waktu bisa meninggalkan rokoknya. Kemudian tanah iman yang berikutnya itu adalah tanah Syam. Tanah Syam itu merupakan salah satu tanah yang diberkahi pula. Dan itu merupakan tempat berkumpulnya manusia nanti di akhir zaman ketika terjadi kekacauan di mana-mana, maka tempat berlindung untuk mendapatkan keamanan itu adalah di kota Syam. Makanya Nabi ketika beliau pernah ditanya dua orang sahabat, ya Rasulullah, kalaulah kami harus keluar dari kota Madinah, maka kota manakah dan wilayah manakah yang engkau tunjuk dan engkau rekomendasikan bagi kami untuk menuju ke wilayah itu kalau kami harus keluar dari Madinah? Maka Rasulullah SAW mengatakan fa'alaika bisyam, maka kepada kalian berkumpullah kalian itu di tanah Syam. Ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan keberkahan yang dimiliki oleh kota Syam. Ini juga kemudian kita dapatkan banyak sekali hadis yang menunjukkan betapa kuatnya Rasulullah itu menerangkan tentang keberkahan wilayah Syam itu. Bagaimana Rasulullah di dalam beberapa hadis juga mengatakan, fa'in tuba li ahli Syami. Beruntung sekali ya penduduk Syam itu, kata Nabi. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha ala ardi Syam. Di dalam beberapa riwayat Nabi mengatakan sesungguhnya tuba li ahli Syam. Beruntung sekali orang-orang yang mereka menjadi penduduk Syam dari Palestina, Suriah, Tunisia itu. Maka mereka itu kenapa mereka beruntung dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan bagaimana mereka tidak beruntung. Fa'inal malaikata basitatun ajnihatiha ala ardi Syam. Karena sesungguhnya malaikat itu kalau mereka mengepakkan sayapnya, mereka mengepakkan sayapnya di atas wilayah Syam. Ya. Untuk kemudian menunjukkan bagaimana keberkahan yang meliputi wilayah Syam itu. Makanya Allah jadikan Masjidil Aqsa itu berada di tanah Syam. Palestina itu tanah Syam. Dengan berbagai macam kejadian, musibah, ujian yang menimpa kepada masyarakat Palestina yang kita doakan, semoga mereka mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah. Karena mereka menggantikan posisi kita yang tidak bisa menjaga langsung Masjidil Aqsa. Makanya ketika beberapa hari yang lalu di hari Jumat ada peristiwa-peristiwa yang semacam itu, ya kita perbanyak doa kita kepada mereka supaya mereka dikuatkan oleh Allah. Mendoakan masyarakat Palestina bukan berarti kita tidak mendoakan orang di sini. Kalau yang jauh aja didoakan, apalagi di sini. Kan banyak orang yang ngomong, ngapain sih bantu Palestina gitu. Di sini aja banyak membutuhkan. Loh, yang jauh aja dibantu, apalagi yang di sini. Dan sesungguhnya Islam itu betul-betul tidak mengenal batasan-batasan geografi. Selama kita Muslim, selama mereka Muslim, mereka itu adalah saudara kita yang punya hak untuk kita bantu. Apalagi penduduk-penduduk Palestina yang mereka termasuk di antara penduduk Syam. Dan itu merupakan sebuah kota akhir zaman. Kota yang akan menjadi saksi turunnya Nabi Isa. Diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan menjadi tempat terbunuhnya Dajjal. Dan itu pun ditetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Untuk menunjukkan bahwasanya tanah Syam itu adalah tanah yang betul-betul diberkahi. Ya. Di sisi yang lainnya kita juga mendapati dan kita juga menjumpai bahwasanya Rasulullah pun mendoakan Syam. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, wa fi Yamanina ya Rasulullah, wa fi Yamanina. Makanya di dalam satu riwayat Rasulullah SAW pun mendoakan, ya Allah berkahilah kota Syam, ya Allah berkahilah kota Syam.
Ada seorang sahabat yang mengingatkan, wa fi yamanina ya Rasulullah. Bagaimana dengan Yaman ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan wa fi yamanina, dan begitu juga dengan Yaman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keberkahan itu ada di sana. Dan ini akan menjadi tempat perlindungan dari segala macam kondisi fitnah yang nanti semakin membesar, semakin membesar. Makanya betul kata Rasulullah, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun. Nanti kalian akan dikumpulkan di sini, nanti kalian akan dikumpulkan di sini. Dan itu menunjukkan bahwasanya kota Syam dari Palestina, Tunisia, kemudian Jazair, kemudian Suriah itu merupakan sebuah wilayah Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu adalah tanah Yaman. Nah, tanah Yaman ini kemudian merupakan kota iman ataupun wilayah keimanan. Wilayah keimanan inilah yang menjadikan wilayah keimanan yang didoakan pula oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi mengatakan wa fi yamanina, dan kemudian keberkahan juga kepada kota Yaman setelah Nabi menceritakan wilayah kota Syam. Jadi itulah yang kemudian dikatakan. Makanya di sini disampaikan ya, di Imam Az-Zuhri ketika Imam Az-Zuhri itu ketika menyampaikan di dalam surat Al-Hasyr, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang kafir di antara ahlul kitab dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran pertama. Kamu tidak menyangka mereka akan keluar, dan mereka akan keluar. Di dalam surat Al-Hasyr Allah kemudian menyampaikan ayat yang kedua. Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya mereka nanti manusia itu akan diarahkan dan dihimpun di negeri Syam waktu itu. Ya. Makanya Ibnu Abbas tun berkata, barang siapa yang ragu tentang bakal terjadinya penghimpunan manusia di Syam, maka hendaklah dia membaca ayat ini, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang kedua. Ya, dia hendaklah membaca surat Al-Hasyr. Maka karena di waktu itu Nabi berkata kepada mereka, keluarlah kalian. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, kemana ya Rasulullah? Ke negeri penghimpunan, yaitu negeri mahsyar. Imam Qatadah pun menyampaikan bahwasanya penghimpunan yang pertama itu adalah manusia nanti akan dikumpulkan, yang betul-betul beriman akan dikumpulkan di kota Syam. Ini merupakan penghimpunan yang pertama. Jadi kata hasyr itu tidak hanya dipahami untuk kehidupan di padang mahsyar. Jadi tidak hanya dipahami di padang mahsyar, nanti di akhirat. Karena penghimpunan itu sebagian ulama mengatakan 4 kali. Yang pertama yang 2 itu di dunia, yang 2 nanti baru di akhirat. Yang pertama yaitu adalah di kota Syam. Itu merupakan penghimpunan yang pertama oleh manusia. Ya, itu pertama kali manusia untuk kemudian mereka berkumpul di tempat itu dan mereka mendapatkan keberkahan dari tempat itu. Di akhir zaman nanti ketika satu persatu tanda-tanda kiamat besar sudah diperlihatkan oleh Allah. Di mana kita tahu dan di mana kita memahami betul bahwasanya tanda-tanda kiamat besar hari ini, Masya Allah, sudah muncul luar biasa. Sebagian para ulama itu mengatakan hampir 90% tanda-tanda kiamat kecil sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya beberapa tanda tersisa yang belum terlihat. Kalau itu sudah habis, maka kita akan dihadapkan kepada tanda kiamat besar. Bedanya tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar sudah pernah saya sampaikan. Masih ingat? Bedanya tanda kiamat kecil itu dengan tanda kiamat besar, yaitu adalah tanda kiamat kecil itu antara satu tanda dengan tanda berikutnya bisa jadi terbentang jarak dan waktu yang cukup panjang dan lama. Contoh, diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul itu tanda akhir zaman, tanda kiamat. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Lalu tersambung dengan tanda kiamat kecil yang lainnya. Contohnya berlalunya waktu. Kan baru sekarang kita rasakan. Tataqarabuz zaman. Waktu itu berdekatan sekali. Kelihatannya baru kemarin momen kita melewati Ramadan. Sekarang sudah kita melewati Ramadan berikutnya. Kita melewati pandemi, kelihatannya baru aja, tapi ternyata sudah mau menyentuh 3 tahun. Cepat sekali waktu itu berputar. Antara tanda waktu yang berputar dengan begitu cepat dengan tanda diutusnya Nabi itu kan terbentang jarak yang cukup panjang. Jaraknya terbentang cukup panjang. Beda dengan tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar itu adalah
munculnya satu tanda dengan tanda berikutnya itu sedemikian cepatnya dan sedemikian dekatnya. Makanya Rasulullah SAW mengibaratkan dengan ibarat yang sangat indah. Tanda kiamat besar itu sebagaimana kalung mutiara yang dipotong, maka setiap mutiara yang jatuh maka berdekatan dengan mutiara berikutnya, berdekatan dengan mutiara berikutnya, dan berdekatan dengan mutiara berdekatan dengan jatuhnya. Untuk menunjukkan betapa dekatnya tanda-tanda kiamat besar. Dan betul-betul keadaannya cepat. Jadi kejadian itu tek. Bahkan manusia mungkin nanti akan terhina-hina dengan segala macam perubahan yang begitu cepat. Nah, itulah tanda kiamat besar. Dan semoga kita tidak termasuk orang yang melihat tanda-tanda kiamat besar. Karena yang kita khawatirkan adalah seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang melihat hari kiamat terjadi. Seburuk-buruk manusia. Ya. Moga-moga kita tidak dimatikan pada waktu kiamat terjadi. Tapi itulah yang kemudian kita jumpai. Makanya manusia nanti akan dikumpulkan dulu. Setelah itu, kemudian setelah pengumpulan manusia di Syam, di mana itu merupakan tanah yang diberkahi, di mana para malaikat mengepakkan sayapnya di wilayah kota Syam, di mana Allah itu mengatakan bahwasanya Syam itu min khirati hadal ard wa khiratu ahliha wa khiyaratu ahliha. Sesungguhnya Syam itu tanah yang terbaik dan orang-orang yang terbaik yang ada di dalamnya nanti. Maka setelah itu pengumpulan yang pertama. Setelah itu ada pengumpulan yang kedua dengan munculnya api. Di mana munculnya api ini merupakan pengumpulan yang kedua. Akan muncul itu api dari Yaman besar sekali yang menghalau setiap manusia untuk dikirim manusia itu untuk menuju kepada satu tempat. Dan ini pengumpulan yang kedua. Nah, pengumpulan yang kedua ini bagaimana? Nah, nanti insya Allah kita akan ceritakan insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya. Jadi ada yang kedua. Jadi setelah pengumpulan manusia di mahsyar, ada pengumpulan manusia yaitu ketika munculnya api yang besar. Gimana itu sifatnya? Terus bagaimana munculnya api itu? Bagaimana gambaran manusia ketika munculnya api yang besar itu? Itu akan menjadi mahsyar yang kedua. Setelah mahsyar yang kedua ini, maka kemudian baru mahsyar yang ketiga, ada mahsyar yang keempat. Dan itu akan penjelasan kita insya Allah dalam penjelasan kita kajian berikutnya. Karena agak panjangnya dan waktu kita sudah 1 jam. Sehingga kemudian saya lebih baik save dulu untuk penjelasan pada pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi Imam Al-Qurtubi menyampaikan kepada kita, manusia itu pasti akan dikumpulkan. Hasyarnya manusia, dikumpulkannya manusia melalui 4. 2 di dunia, 2 di akhirat. Dan ini kita harus ketahui karena ini merupakan bagian dari keimanan pada perkara gaib. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember